Ya, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, hari Selasa, 3 Agustus 2021, KBMI Untidar bersama dengan PWNI Untidar melakukan kegiatan visitasi tahap ketiga, Bagi rekan-rekan pelaku usaha dan kelompok usaha, bisa mempersiapkan diri untuk dilakukannya visitasi virtual melalui media Zoom meeting. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dosen pendamping dan juga rekan-rekan pelaku usaha KBMI tahun 2021. Urut pertama untuk dilakukannya visitasi, silakan dimulai dari aksesoris kos dengan dosen pendamping Bapak Kuswan Haji. Waktu dan tempat dipersilakan tim aksesoris kos. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mungkin akan mulai dari tempat usaha dulu dan menunjukkan barang yang 60% udah datang, Pak. Ini seperti biasa masih seperti tempat yang pertama. Nah, ini untuk barang-barangnya itu ada di sini, Pak. Dan di dalam sana, Pak. Nah, ini tuh yang tadi saya jelaskan dipajang sesuai kan, Pak, warnanya. Warna coklat sesuai di website dan di online shop. Terus, nah ini saya menjelaskan tentang ketika ada konsumen yang mau order atau mau beli, kita pasti memakai ini, Pak, untuk agak kinclongin, Pak. Jadi cara pakainya, ini tadi udah saya basahin. Nanti dilap aja, Pak. Nanti jadi lebih mengkilap dan katanya lebih tahan lama. Untuk perawatannya, kan ini kayu, Pak, jadi rentan rayap. Untuk perawatannya, kami seminggu sekali selalu memberi cairan ini, Pak, membersihkan, mengkilap, dan merawat mebel kayu. Kami ada 2 kebetulan. Nah, untuk keawetan kayu ini sendiri, karena saya sendiri juga pakai dari maba dan udah 3 tahun pakai, alhamdulillah nggak ada kerusakan atau kerayapan lah, aman. Terus untuk ini media-media yang saya gunakan itu kamera. Saya menggunakan kamera untuk take foto di konten sosial media. Dan ini palu ketika ada konsumen kan, biasanya konsumen kami kan cewek juga. Nah, kalau cewek kan mungkin alat-alat gini mereka nggak punya atau gimana ya. Nah, kalau mereka meminta bantuan dan minta tolong dipasangkan di kosnya, kami juga bersedia. Dan sering juga beberapa konsumen kami yang cewek meminta tolong untuk dipasangkan. Jadi kami siap sedia untuk operasional palu dan paku, Pak. Ini pakunya, kayak gini, dan ini palunya. Lalu untuk barang-barangnya, ini kursi untuk santai, untuk kecil. Ini berbahan dasar kayu. Lalu ini meja dan saku. Dan ini yang gede-gede ada di belakang. Ini yang buat saku. Sesuai di gambar, warnanya juga mirip, warna putih. Dan ini meja besar ya, Pak. Ini jumlah semuanya itu 60 barang, Pak. 40 barangnya belum diambil karena PPKM. Kita nggak mau ambil resiko dicegat atau gimana. Jadi
40 barangnya menyusul, Pak. Terus untuk kegiatan lainnya yaitu editing. Ini salah satu rekan saya lagi melakukan editing. Mungkin saya share screen hasilnya dan sesuai yang tadi saya laporkan. Coba di share screen. Bentar ya, Pak. Yang di PowerPoint aja. Izin. Udah kebuka, Pak. Nih. Ini akan saya tunjukkan lagi proses-prosesnya karena dokumentasinya ada di PowerPoint sudah saya kumpulkan. Mohon maaf agak lambat laptopnya. Langsung ke yang hasil desain. Nah, ini. Begitu aja. Nah, ini untuk hasil desainnya yang sudah teman saya kerjakan dan sesuai persetujuan kelompok. Kami di sini melakukan marketing tuh dengan kata-kata yang relate sama anak muda karena emang pasar kami mahasiswa dan pelajar. Jadi kami seperti kata-kata yang jangan muka doang, yang dipoles kamarmu juga. Jadi kita memberi mereka pemahaman kalau ini nih ada barang bagus nih buat moles kamar, gitu Pak. Seperti jangan ngaku pintar kalau belajar belum pakai meja ini. Nah itu tuh untuk kayak anak-anak ke trigger dan tertarik ke barang kami Pak. Nah ini hasil desainnya begini. Lalu untuk akun-akun yang kami miliki, Google Chrome. Nah ini kami ngedit di Canva ya Pak. Nah ini untuk akun online shop yaitu di Tokopedia. Tokopedia kami baru berumur 4 hari apa ya? Apa 5 hari gitu Pak. Jadi masih baru banget, kita belum paham banget soalnya kita baru terjun di online shop. Karena sebelumnya kita cuman di Instagram dan mulut ke mulut Pak, pakai brosur, pakai mulut ke mulut, dan broadcast di WhatsApp. Jadi kita mungkin akan dipelajari lagi soal online shop. Terus untuk Facebook, kami memiliki juga akun Facebook. Kalau akun Facebook ini udah berumur dari 2019, dari awal saya merintis. Ini Facebooknya ada juga gambar produk-produknya di dalamnya. Scroll ke bawah. Nah, ini ada di ininya juga ada di captionnya, keterangan captionnya. Ada nomor WhatsApp bisnis saya, nomor WhatsApp Aktif Stories Cost, dan juga kata-kata yang menarik, yang dibaca juga asik gitu Pak. Terus lanjut ke ini, akun Instagram. Akun Instagram kami, akun Instagram kami ini Pak. Nah, terus kami awal, nah yang dilihatin aja itu.
Ini foto kami awal di 2019. Bisa dilihat uploadannya, buka satu. 16 Agustus 2019. Ini foto kami saya pertama merintis dan emang sangat kurang menarik. Jadi kami belajar dari situ. Makanya kami pakai marketingnya coba pakai kata-kata dan fotonya yang lebih estetik gitu. Oh ya, ini saya di Nah, ini Canva konten di Canva, Pak. Mungkin sekian, Pak, perkembangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim Aksesoris Cost. Bisa diperlihatkan kembali kondisi workshop maupun galeri Aksesoris Cost dengan kamera landscape. Mungkin Pak Adi. Galeri tempat usaha, Pak. Pak Adi. Bisa sebentar Pak Usman, bisa di landscape diaktifkan kameranya. Kondisi perkembangan galeri saat ini seperti apa? Sudah ada perbaikan? Belum, Pak, masih acak-acakan gini, Pak. Oke. Ini sudah tahap ketiga. Harapannya galeri itu sudah bisa disetting dengan baik sesuai dengan arahan 1-2, tahap 1 dan tahap 2. Ini juga memang menjadi catatan khusus terkait galeri karena tindak lanjut tahap 1 dan tahap 2 belum bisa untuk dilakukan dengan baik. Untuk pemasaran di workshop dan galerinya seperti apa? Apakah ada banner keterangan bahwasannya menjual aksesoris cost begitu? Nggak ada, Pak. Kita belum masang banner sama sekali. Paling cuman di Google Maps, Pak, kami masang. Kalau banner untuk tanda kita belum. Oke. Sehingga aktivitas konsumen ketika nanti akan datang ke aksesoris cost, dari mana mereka tahu bahwasannya lokasi aksesoris cost di lokasi tersebut? Dari share lokasi, Pak. Jadi kan memang di Google Maps sudah ada, terus kita tinggal nge-share ke mereka yang mau berkunjung. Tapi kebanyakan dari konsumen kami nggak perlu ngelihat langsung, Pak. Karena mungkin mereka udah percaya dan emang barangnya kecil. Maksudnya dari kamera juga udah detail. Jadi mereka kayak yaudah order tinggal bilang aja, Mas yang ini ukurannya berapa gitu, Pak. Oke, bisa ditampilkan tampak depan untuk galeri tampak depan seluruh rumah apa dari mulai akses jalan seperti itu. Itu akses jalannya jalan raya itu, Pak. Jalan raya, jalan utama. Oke. Itu galeri ini. Kita masuk langsung ketemu barang saya di depan. Gitu, Pak. Ini catatan pada tahap ketiga, seharusnya galeri workshop untuk aksesoris cost sudah tersusun dengan baik, tetapi aktivitas kegiatan galeri itu belum bisa ditampilkan dengan baik. Dipersilahkan Pak Suswan untuk menambahkan. Terima kasih Pak Adi waktunya yang diberikan kepada saya. Jadi memang tadi dari hasil laporan itu mungkin sudah cukup, tapi saya juga sepakat dengan Pak Adi. Jadi untuk visitasi yang diharapkan ini kan kita kepingin bahwa galeri itu sudah bentuknya sudah kelihatan menarik gitu loh, menarik. Artinya termasuk spanduk itu ada. Sekalipun itu dijual lewat online itu spanduk harus ada.
Kalau mau visitasi, orang mau pengen situ, sekalipun Sherlock nggak tahu nanti lokasinya di mana. Nah, seperti itu. Maka dari itu, Fotopa rasa harapan nanti untuk tempat ya, untuk memajang alat kos itu ya, sarana kos itu kan ditata sedemikian rupa. Jadi pengambilan gambarnya juga jangan cepat langsung seperti itu. Dibuat video nggak apa-apa, dibuat video. Nah, ini apa nama apa sarana kosnya apa namanya, kemudian mungkin kalau perlu ada harganya, kalau kemudian proses pembuatan juga kalau perlu divideokan juga bagus itu. Jadi kita itu harapan jadi proses dari awal, dari persiapan, pelaksanaan, kemudian evaluasi itu benar-benar tahapan-tahapan itu dilakukan. Jadi pas pembuatan itu siapa yang buat, kayak apa, itu kan kelihatan bahwa prosesnya dari awal dan sebagainya kan kita tahu sampai finishing awal itu termasuk dari bagian progres yang mestinya kita harapkan. Jadi artinya visitasi yang Pak diharapkan itu benar-benar oleh aksesoris kos sudah disiapkan sedemikian rupa, termasuk tempatnya itu untuk galerinya itu. Saya pikir kalau itu galeri yang tadi itu ya lewat pintu langsung pintu masuk sarana kosnya di pinggir pintu lah, itu kan ya nggak pas. Maka dari itu untuk ditata, jadi apalagi kan apa juga harapan maka saya harapkan besok saya akan mengecek di lokasi besok, siapkan kalau kemudian ternyata belum sesuai, belum diatur ya, nanti saya akan koordinasi dengan Pak Adi selaku penanggung jawab dalam seperti itu. Nanti minta Sherlocknya, saya ceknya lokasi, kalau di situ tadi nyewa atau tidak dan lain sebagainya. Kalau udah tahu nanti di Middle Gate itu kamu majangnya malah bagus itu depannya. Udah orang langsung kasih spanduk di pinggir jalan raya, udah tahu wah ini alat kos aksesoris kos dijual di sini, langsung udah Google Map-nya jelas, kamu udah lancar juga di situ. Kalau perlu ada unit yang itu yang tadi Pak Kusan sampaikan, ada yang orang yang memang dia mengerjakan itu, ada tukang yang mengerjakan. Kalau mahasiswa lebih bagus lagi. Ya, terima kasih Pak Adi. Saya sepakat dengan Pak Jenengan bahwa visitasi ini bagian penting untuk fakta dan realita, mohon untuk diperhatikan untuk partisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan Bapak menanggapi. Terima kasih koreksinya dan catatannya. Kami belum sempat di galerinya barang-barangnya untuk kalau orang datang. Mungkin catatan itu saya insya Allah sudah mencetak banner Pak. Nanti malam kalau nggak besok saya kerjakan desainnya untuk galeri. Dan untuk tempatnya mungkin kami juga lagi mempertimbangkan di tempat yang Pak Kusan sarankan. Karena insya Allah dalam waktu dekat Pak. Terima kasih ya. Mungkin segitu aja. Ya, kalau di situ nyewa kan mending di sana, bisa sekaligus ada kafenya juga, malah kamu bisa kopi-kopi nongkrong sama mahasiswa, pengen beli aksesoris sambil ngopi. Terima kasih Pak Adi gitu. Ya, terima kasih Pak Kuswan dan tim Kopin Jafar. Untuk aksesoris kos diharapkan pada proses visitasi tahap keempat jauh lebih baik. Untuk masukan dari dosen pendamping bisa dijalankan dengan baik, dan masukan dari PWNU Tidar juga bisa dijalankan dengan baik. Harapannya kegiatan visitasi ini benar-benar dapat terlihat perkembangan usaha yang dijalankan oleh kelompok usaha. Terima kasih Pak Kuswan, terima kasih Fabian Jafar. Dipersilahkan AA Adventure. Dipersilahkan AA Adventure.
AA Adventure, apakah sudah hadir Pak Sander? Sudah, Pak. Pak Sander Cecak sudah hadir? dulu, Orang ono masker. Pak Sander sudah hadir? Sudah, Pak. Sebentar, ini lagi sinyalnya biar. Oh ya. Ya, dipersilahkan Adventure untuk menjelaskan aktivitas kegiatan Ya. kita dengan posisi kamera landscape. Dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Aldi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Adventure akan proses visitasi secara online. Oke, yang pertama kita lokasi kita itu berada di Sanden. Jalannya jalan raya menuju dari RSI menuju GOR. Oke, kita langsung masuk. Ini gerai kita tampak dari depan. Jadi ketika orang-orang ada yang misal lewat jalan sini, otomatis sudah melihat pertama, oh ini ada tempat penyewaan di sini, terus bisa menjadi daya tarik tersendiri. Oke, kita langsung masuk ke sisi sini. Di sini juga untuk banner ini juga ada yang X banner, tapi karena kondisi cuaca sekarang tidak bagus, maka X bannernya ditaruh di depan, di dalam. Oke, langsung kita masuk ke sini, ke ini dari merchandise AA Adventure. Oke, ini stoknya tinggal segini. Mungkin bagi teman-teman yang berada di Zoom ini, kalau berminat dengan merchandise juga bisa langsung hubungi AA Adventure. Oke, ini dari tim kita. -1 karena ada akreditasi prodi. Terus kita di bagian atas itu ada stok-stok tas kita. Oke, di sini stok carrier yang ukuran 60 liter dan 35. Ini juga masih 60 literan. Oke, kita langsung ke bawah. Ke bawah sini ada stok matras. Terus geser ke sini. Ada stok kapasitas tenda kapasitas 6. Di sini juga ada kapasitas 2. Di sini juga masih banyak stok-stok kapasitas 6-nya. Kemudian sebelah sini itu ada stok kompor dan nesting. Ini contohnya yang sudah dibuka, untuk kalau yang di bawah stok yang masih dibungkus pakai kainnya. Di sini ada gas portable. Untuk pengisian gas di sini bisa. Kebetulan alatnya itu nanti ya, yang itu refill. Masih dikontrakan tim, Pak. Jadi alat yang refill, alat bantu refill gas itu masih dikontrakan. Oke, kita ke sini lagi di stok-stok sleeping bag. Oh ya, untuk stoknya emang yang di gerai itu belum semuanya, karena yang setengah itu ada sekitar 5 di Kebumen di tempat saya, karena kemarin ada tetangga yang mau berpergian. Tapi untuk tanggal ini sih, tanggal 4, cuma stoknya sudah tak bawain dari kemarin. Iya Pak, mungkin dari Adventure baru itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kamera.
suaranya bisa diaktifkan. Iya, Pak. Dari Adventure sudah, Pak. Mungkin ada masukan atau tambahan-tambahan, monggo dipersilakan. Silakan di share screen website-nya seperti apa. Silakan di share screen dan dijelaskan. Iya Pak, sebentar Pak. Bisa share Mas. Baik, ini adalah website kami. Ini adalah tampilan utama dari website kami. Dan ini untuk peralatan yang kami sewakan, ada tas, ada lampu tenda, ada senter, ada matras, ada sepatu yang bisa dilihat untuk selengkapnya. Sini kami juga mencantumkan deskripsi tentang Adventure sendiri. Bahwa Adventure itu adalah jasa penyewaan pendakian maupun trip. Dan nanti konsumen juga bisa menghubungi kami melalui kontak yang sudah kami sediakan. Bisa menghubungi nomor WhatsApp ataupun bisa langsung datang ke gerai kami yang beralamatkan di Santen, Keramat Selatan, Kota Magelang. Atau bisa mengunjungi Instagram kami, itu Adventure Magelang. Ini laporan tahap ketiga yang sudah kami buat, tapi masih belum disempurnakan, masih ada sedikit hal-hal yang perlu direvisi. Ini seperti bahan baku, kami mengalami kendala yang betul cuaca, karena pelatan-pelatan kadang masih kotor, tapi masih ada yang meminjam seperti itu. Terus ada alat bantu itu, kadang air PDAM yang di sini terjadi macet gitu. Jadi kita tidak bisa langsung mencuci untuk peralatan-peralatannya. Ini ada permasalahan tim. Kalau dari tim sendiri kita permasalahan itu PPKM darurat, karena kita di sini kondisinya sudah beda sehingga tidak bisa kumpul terus atau kegiatan. Selanjutnya produksi itu kita kadang kesusahan mencari gas, karena kan kita menggunakan gas tabung LPG yang 3 kg. Jadi kadang nggak dapat stoknya Pak, jadi harus menunggu seminggu. Nah, untuk penjualan dari jasa kita untuk
bulan ini kita tidak bisa menjual jasa sama sekali karena kan kita kegiatannya jasa penyewaan untuk wisata, sedangkan tempat wisata sendiri kan sudah ditutup selama 1 bulan sehingga kita tidak bisa menyewakan Pak. Nah, untuk mengantisipasi kerugian-kerugian seperti pembayaran listrik dan air, kita di sini menciptakan merchandise berupa kaos untuk menutup kemungkinan seperti itu Pak. Nah, untuk dari profit sendiri dari kaos itu kita sudah mencapai 315. Untuk kita berinisiatif untuk membuat gantungan kunci nanti fungsinya sebagai si pelanggan. Jadi ketika nanti pelanggan itu menyewa banyak dengan jumlah yang banyak, mungkin kita bisa memberikan free gantungan kunci seperti itu Pak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari tim Adventure. Mungkin ada tambahan di Pak Adi atau pertanyaan. Oke, terima kasih AA Adventure. Untuk dosen pendamping kelihatannya belum bergabung untuk visitasi ini. Untuk kegiatan aktivitas silakan dilanjutkan kembali. Kemudian juga untuk yang di website juga untuk pengelolaan website juga perlu dikembangkan kembali tampilan-tampilannya sehingga aktivitas kegiatan AA Adventure ini sesuai dengan yang diharapkan terkait bisnis mahasiswa yang memang dijalankan oleh kelompok usaha. Oke, terima kasih untuk visitasi AA Adventure sudah selesai. Saya akan beralih ke kelompok selanjutnya. Untuk kelompok selanjutnya, silakan Kokofi bisa bergabung. Kokofi. Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas waktu yang telah diberikan pada presentasi tahap ketiga ini. Jadi yang pertama kami akan menunjukkan rumah produksi kami. Nah, di situ sudah ada banner tentang yang menunjukkan Kokofi Store atau rumah produksi kami di Jalan Jetis 0201 Gambasan, Selepampang, Temanggung. Nah, rumah produksi kami juga udah didaftarkan di Google Map dengan keyword Kokofi. Masuk ke rumah produksi kami. Nah, kurang lebih tempat produksi kami seperti ini. Nah, di sini ada plastik standing boot. Ini produk kami yang dulu. Nah, kami dulu memakai standing boot yang warna kuning seperti ini. Tetapi setelah kami pikir-pikir kembali bersama tim, ternyata standing boot yang berwarna hitam ini lebih menarik daripada standing boot tadi yang berwarna putih. Nah, kalau dilihat dari tampak visual ini, standing boot ini lebih kalau dipasang di toko itu lebih menarik minat pembeli kayak gitu. Nah, di sini ada bubuk kopi. Nah, sebetulnya ini yang kami tampilkan hanya sampel saja. Sebenarnya di sini juga ada bubuknya. Yang ini kopi Robusta Lanang, sedangkan ini kopi Robusta biasa. Nah, ini kopi bubuk. Selain itu juga ada green bean seperti ini. Ini merupakan green bean Robusta. Nah, dan ini merupakan
beras kopi yang sudah di roasting dengan tingkat medium. Ini merupakan biji robusta juga. Nah, di sini juga ada timbangan digital yang rusak kemarin, yang ini yang rusak. Terus kami juga sudah membeli yang baru seperti ini. Untuk packaging, misal ada yang pesan online, kita menggunakan kardus snack atau makanan seperti ini karena ini harganya lebih terjangkau seperti itu daripada kardus pakaian yang tebal itu. Itu harganya satunya itu sekitar 2.000 sampai 2.500. Jadi kami sangat merasa keberatan kalau packaging menggunakan bahan kardus seperti itu. Nah, ini untuk kapasitas muat sekitar 4 sampai 5 kopi, bungkus kopi, sedangkan yang ini ukuran 18 kali 18 cm ini muat sekitar 10 bungkus kopi. Nah, untuk selanjutnya adalah tampilan website dari Cocofi. Silahkan Mbak Upi untuk bisa share screen tampilan website dari Cocofi dan bisa langsung dijelaskan kalian. Baik. Sebelumnya apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak Upi. Baik, jadi ini adalah tampilan website dari usaha kami. Jadi kami membuat website itu melalui WordPress dan berikut ini tampilan terkait beranda dari Cocofi Kopi Robusta Temanggung. Di sini tampak terdapat rumah produksi dan kami mencantumkan alamatnya. Kemudian ada juga alamat email dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Kemudian untuk halaman selanjutnya ada tentang Cocofi. Di sini kami memberikan gambaran kepada pelanggan atau pengunjung situs agar mereka itu tahu apa produk kami dan keunggulan dari produk kami. Kemudian untuk kontak di sini ada beberapa link yang menunjukkan WhatsApp atau email kami. Jadi jika ada pelanggan yang ingin mengirimkan pesan kepada Cocofi bisa melalui link berikut ini. Selanjutnya ada produk dari Cocofi ini. Kemudian yang paling penting itu adalah toko, laman toko. Dan di sini di laman toko ini para pengunjung website itu bisa memesan secara langsung produk Cocofi yang diinginkan. Dan di sini terdapat dua variasi produk. Yang pertama ada Cocofi Robusta dan ada juga Cocofi Lanang. Di sini tercantum juga harga, kemudian stok yang tersedia, dan ada juga review dari sendiri. Kemudian apabila pelanggan ingin membeli produk Cocofi, bisa langsung memasukkan produk ke dalam keranjang. Seperti ini. Setelah memasukkan produk ke dalam keranjang, mungkin jika sudah yakin ingin membeli, bisa langsung check out produk kami dan langsung mengisikan nama, alamat secara lengkap sebagai proses pengiriman. Kemudian bisa mengirimkan bukti transfer ke kolom-kolom yang tersedia seperti ini. Mungkin sekian yang bisa dipaparkan dari kami. Ada yang ingin ditanyakan?
Mungkin laporan kemajuan Mbak Upi. Apakah sudah terlihat? Sudah Mbak Upi. Untuk laporan kemajuan bulan Mei hingga Agustus, di sini kami memaparkan terkait bahan baku. Jadi ketersediaan bahan baku sejauh ini masih aman. Kemudian untuk alat bantu, ketersediaan alat bantu sendiri sejauh ini terjadi penambahan aktivitas penggunaan alat bantu sejalan pengembangan usaha kami lakukan. Kemudian alhamdulillah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas masing-masing. Dan adanya kendala itu juga sudah kami cari jalan keluarnya. Kemudian untuk produksi, tentunya pelaksanaan produksi ini juga mengalami peningkatan. Jadi setiap hari anggota kami itu harus menjual sekitar berbagai media sosial dan tentunya juga dari website itu sendiri kita cantumkan ke dalam media sosial Instagram seperti tampilan Instagram berikut ini. Nah, ini jadi tampilan dari Instagram Kokofi. Di sini ada moni produk dan juga bukti-bukti dari pengiriman barang. Kemudian untuk kemasan, kita juga sudah memiliki tampilan kemasan yang awalnya itu tidak mencantumkan expired, kode produksi dan sebagainya. Ini sudah dilengkapi dengan expired produk, sehingga produk ini produk Kokofi meyakinkan pelanggan. Kemudian terkait proses pengadaan dari 90% pendanaan yang kami terima, jadi jumlah total biaya yang digunakan itu 1.460 dan untuk sandi itu 300 seperti itu. Teman-teman yang lain ada yang mendapatkan. Mungkin tampilan Instagramnya bisa diulangi Mbak Upi, tadi belum terlihat di layar share screen. Oh iya Pak, kalian menunggu Kokofi. Jadi ada PR sendiri buat kami ketika menjual kopi lanang. Nah, ini kopi lanang ke untuk bisa disalin ya. Sebuah tantangan buat kami mempromosikan bagaimana kopi lanang ini tidak harus selalu dikonotasikan dengan hal-hal semacam itu. Nah, seperti itu Pak. Mbak Upi bisa share screen Instagram, laman Instagramnya. Silakan Bu Bikrina. Silakan Bu Bikrina.
Pak Adi, mohon maaf ini kok saya suaranya tidak terdengar jelas ya. Putus-putus begitu. Nah, berikut merupakan tampilan Instagram dari Kokofi. Di situ juga sudah menyantumkan testimoni dari para pelanggan juga. Ini sudah highlight sudah 38 minggu yang lalu. Nah, mungkin sudah cukup Mbak Uki. Silakan Bu Citrina atau Pak Adi. Trina, silakan Bu Trina. Bu Trina, silakan. Apakah bisa terdengar suara saya? Bu Trina, silakan. Silakan Bu Trina. Bu Trina, apakah bisa menerima suara saya? Silakan Bu Trina. Bu Trina, silakan. Apakah bisa mendengar suara saya? Silakan, Bu Trina. Pak Adi, Ya, silakan. oh bisa mendengar suara saya, tapi saya tidak bisa mendengar suara Pak Adi dan teman-teman. Ini seperti apa ya? Gimana ya? Silakan, Bu Trina. Bu Trina, silakan menanggapi. Bu, silakan menanggapi.
Suara saya bisa didengar dengan baik. Oke. Maaf Pak Adi, sepertinya Bu Zikrina mengalami gangguan audio Pak. Terus sebentar ini mau bergabung lagi Bu Zikrina. Bu Zikrina, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menanggapi apa yang sudah dipresentasikan tadi ya, dan laporan dari Mas Afan dan teman-teman terkait dengan bisnis Cocofi. Ya, saya apresiasi sekali apa yang telah dilakukan oleh teman-teman. Sejauh ini berjalan lancar begitu, dan koordinasi dengan saya juga cukup baik, baik melalui WhatsApp, grup WhatsApp ataupun melalui telepon begitu. Nah, tadi dari hasil laporan saya melihat ada sudah membuat website ya, itu saya merasa itu sudah cukup baik dan tentunya dengan belajar secara otodidak, tetapi nanti saya harap teman-teman bisa berkoordinasi dengan teman atau siapa yang bisa membantu supaya website Mas Afan ini bisa semakin baik begitu. Nah, terus memang saya seperti yang kita diskusikan selalu bahwa kita push untuk penjualan ya. Penjualannya ini secara online. Karena di masa pandemi seperti ini, kita pikir penjualan produk kopi itu akan lebih bisa terjangkau luas itu dengan pemasaran secara online. Sehingga adanya website, di samping ada website, ada Instagram kita maksimalkan, ada Facebook juga, mungkin marketplace yang lain yang sudah ada kita maksimalkan. Kemudian juga tadi saya sudah melihat ada beberapa foto ya. Nah, terkait dengan online ini kan sudah ada mungkin beberapa yang dijual secara online, tapi belum ada fotonya, dokumentasinya belum tersampaikan atau belum dipaparkan ya. Nanti bisa ditambahkan foto-foto produk yang dikemas, nanti dikirim ya. Kemudian ada mungkin resi atau apa, bukti pembayaran secara online-nya. Juga ini tadi ada foto ya, foto memproduksi kopinya ini belum ya. Coba nanti ya saya tahu Mas Afan dan teman-teman ini juga sudah membuat produknya sendiri begitu, tapi mungkin dokumentasinya perlu dipaparkan juga. Terkait dengan produksi ini perlu disiapkan tempat yang baik ya, supaya konsumen atau ya yang membeli itu bisa yakin bahwa produk teman-teman atau produk yang dikemas oleh teman-teman itu higienis, bersih, begitu baik gitu ya. Nah, ini perlu ditekankan lagi. Juga ada foto-foto yang atau dokumentasi dengan para petani ya, karena memang awal kita membuat proposal ini itu kan tujuannya salah satunya itu adalah untuk mensejahterakan para petani kopi ya di daerah Temanggung, sehingga foto-foto terkait dengan apa namanya kerjasama dengan para petani yaitu perlu dipaparkan juga ya, karena itu yang akan menunjukkan atau bisa menunjukkan adanya keterikatan kerjasama antara Mas Afan dan teman-teman dengan
para petani kopinya. Begitu. Selanjutnya tadi produksi sudah. Nah, kopi yang sudah ini kan tadi kopi yang kemasannya, mungkin kopi yang sudah diseduh atau sudah jadi itu juga perlu seperti apa tampilan-tampilan yang menarik terkait produk kopi yang sudah jadi seperti itu. Kemudian sasaran penjualan ini perlu dipetakan ya, Mas Afan dan teman-teman, karena kita memang push ke penjualan. Produk teman-teman ini tidak sulit dalam produksinya, tetapi pemasarannya ini yang perlu justru yang kita harus konsentrasikan ya. Petakan pemasarannya. Kalau saya lihat teman-teman sudah bagus sekali. Saya apresiasi penjualan sekitar 3 bulan ini itu sudah sampai mencapai 11 juta ya. Nah ini sudah ya lumayan gitu. Saya harap masih bisa ditingkatkan lagi. Nah untuk meningkatkannya ini saya lihat bisa dilakukan pemasaran secara grosir gitu ya. Jadi supaya konsumen tidak hanya kita sasar yang penjualan secara ecer, tetapi mungkin bisa per lusin, per dusin atau per pak itu gitu. Jadi supaya omsetnya lebih banyak lagi. Sama-sama menjual tapi penjualannya lebih banyak seperti itu. Juga tadi mungkin sudah dibuat website itu ada promo-promo. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan. Nanti ada promo kalau beli sekian dapat apa, potongan ini itu. Nah, itu supaya menarik pelanggan untuk bisa membeli produk teman-teman seperti itu. Ya, kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Terima kasih ya, tetap semangat. Tentunya setelah laporan ini saya berharap tetap akan berjalan, tidak terus berhenti ya. Dana yang disediakan yang ada itu bisa untuk perputaran, juga untuk meningkatkan bisnis teman-teman seperti itu. Baik, itu saja Pak Adi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Muhammad Afan menanggapi. Baik Bu Jutina atas tanggapannya. Mungkin setelah visitasi ini kami akan mencoba untuk melengkapi apa yang masih kurang, melengkapi bukti-bukti dokumentasi dan proses produksinya agar nantinya usaha kita itu lebih bisa meyakinkan ke depannya. Seperti itu Pak Adi. Ya, terima kasih Bu Witrina dan kasih tim untuk visitasi ke Kopri sudah selesai. Silakan atau pembicara. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok usaha Nateko Hijab akan memaparkan visitasi. Tetapi sebelumnya kami mohon maaf karena kami belum bisa melakukan visitasi secara langsung karena ada gangguan sinyal. Tapi kami sudah mempersiapkan video yang akan kami perlihatkan.
Assalamualaikum warahmatullahi Suaranya wabarakatuh. tidak ada. Mungkin di sini saya akan menjelaskan terkait dengan yang ada di video. Nah, untuk yang pertama, ini adalah beberapa kerudung kami yang berada pada fase oksidasi, yaitu penungguan untuk dilakukan pencucian. Kemudian selanjutnya bisa dilanjut. Nah, kemudian ini di sini ada beberapa produk yang sudah jadi dari kami. Nah, di situ ada beberapa macam warna, kemudian juga dari beberapa metode pembuatan. Ada yang steam, ada juga yang dengan pounding. Bahannya juga beraneka, ada yang rayon, katun, kemudian katun Paris, dan katun Aero. Nah, kemudian di sini ini ada packaging, itu berupa kardus, kemudian ada stiker, itu yang berwarna hitam itu, kemudian ada thank you card, itu yang berada di sebelah stiker. Nah, kemudian di situ ada beberapa barang juga, ada kain blanket, ini yang belum digunakan, kemudian ada kertas-kertas penunjang. Selanjutnya itu ada alat-alat bantu, ada plastik, karpet, aluminium foil, bahan-bahan. Nah, ini di sini di rak yang berwarna pink ini, itu yang atas adalah persediaan kain kami yang masih murni, belum mengalami proses apapun. Kemudian di bawahnya itu ada alat-alat pendukung, ada aluminium foil, ada alat-alat tulis, ada label. Nah, ini adalah pewarna di sebelah kiri tadi, itu adalah pewarna-pewarna yang masih mentah, belum dilakukan pengolahan. Nah, untuk yang di toples itu, yang di tengah, itu adalah bahan-bahan pendukung. Nah, itulah alat dan bahan yang digunakan untuk produksi hijab itu. Nah, biasanya kami memproduksi di ruangan yang tadi dilewati ini. Kemudian di belakang ini ada beberapa peralatan. Nah, itu ada beberapa ember dan ember yang besar untuk menampung air, karena air yang digunakan juga harus air yang sudah disimpan beberapa hari. Tidak disarankan tidak menggunakan air yang masih fresh. Kemudian di situ ada juga ember-ember, panci, kemudian ada gelas ukur, pengaduk. Ada juga ini yang paling besar ini adalah soklop, panci untuk mengukus, panci kukusan. Kemudian mungkin sebelumnya Mbak Dina sedikit. Sebelumnya yang bagian pewarna Mbak Dina. Nah, itu di sebelah pojok kanan, pojok kiri maksud saya, itu ada pewarna-pewarna yang sudah diolah, sudah siap digunakan untuk mewarnai kerudung. Boleh dilanjutkan, Mbak. Nah, itu ada ember-ember yang digunakan untuk merendam kain, dan nah, inilah ruangan yang biasa digunakan untuk melakukan produksi. Tempatnya memang sengaja los, tidak ada apapun seperti ini, karena untuk pembuatannya memang butuh lahan yang cukup luas untuk merentangkan beberapa kain. Baik, saya rasa cukup itu untuk
pemaparan tentang produksi. Terima kasih. Suaranya. Oh iya Pak, maaf. Ini website kami ada filosofi mengenai ekoprint itu, bahwa ekoprint itu tidak ada yang gagal gitu. Ini. Kemudian di sini juga ada seputar hijab ekoprint. Nah, di sini di dalamnya itu ada ekoprint itu, pengertian ekoprint itu apa saja, kemudian keunggulan produk kami itu juga di sini ada, sehingga nanti pembeli itu bisa membaca-baca di sini keunggulannya itu bagaimana. Kemudian ada katalog. Katalog ini berisi beberapa foto dari produk kami, dan di sini juga tertera dengan harga. Nah, ini foto dengan menggunakan model, kemudian ini cuma hanger gini aja. Selanjutnya di pemesanan. Di pemesanan ini nanti pelanggan bisa memilih mau membeli produk kami itu melewati website yang apa, Bukalapak atau Tokopedia, Shopee, Instagram, dan WhatsApp. Selanjutnya ini saya paparkan Instagram kami, Nateco Hijab. Kami sudah membuat template ini. Untuk yang atas ini produk yang sudah ready dijual. Kemudian ketika sudah sold, kita juga akan memposting di Instagram. Begitu saja tentang website Nateco Hijab. Kemudian berlanjut ke laporan kemajuan. Ya, untuk laporan kemajuan dari bulan Mei sampai Agustus ini, kami ada penambahan bahan baku. Di antaranya itu ada CC, kain santung, pasmina ATBM, selang, ember cat besar, simplokos, cengkeh, tawas bubuk, natrium asetat, dan beberapa pewarna yang mungkin belum kami miliki. Kemudian kain utama yaitu kain rayon Paris. Kami juga berencana untuk kedepannya itu membuat pasmina dengan bahan ATBM. Kemudian untuk alat bantunya sendiri kita ada penambahan itu rak jilbab, ember, benang, sama jarum. Kita menggunakan benang sama jarum karena kita untuk hang tag di jilbab itu kita kasih hang tag. Jadi pelanggan itu mengetahui bahwa jilbab itu tuh produksi asli dari Nateco Hijab, bukan produksi dari yang lain. Kemudian untuk tim, ya masih ada membeli alat, kemudian melakukan produksi, kemudian merencanakan dan membuat jadwal kegiatan. Di sini ada kendala di tim kita selama PPKM ini, yaitu rumahnya berjauhan dan kegiatan kita itu berbeda-beda per masing-masing. Jadi kita solusinya itu membuat produksi mandiri di rumah masing-masing. Kemarin itu waktu sebelum PPKM mungkin kami bertemu, kemudian membawa bahan-bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada produksi. Produksi itu kita rencana awal itu 1 minggu sekali, tetapi ini PPKM jadi tidak bisa. Dan
pemasaran ini kita menggunakan beberapa akun ya, akun Instagram, WhatsApp, Shopee, Facebook. Tetapi di sini kami lebih fokus terlebih dahulu ke Instagram sama WhatsApp. Mungkin kalau WhatsApp itu kita sering upload itu barang-barang yang ready. Kemudian kalau Instagram, pelanggan bisa melihat Instagram motif-motif yang ada dan ready di Nateco Hijab itu apa saja. Untuk penjualan kita alhamdulillah sudah menjual 7 unit jilbab dengan total pemasukan itu 625.000. Untuk lampirannya ini barang-barang yang kami beli, penambahan barangnya. Oh ya, ketika packing kita juga memberikan thank you card sama stiker bagi pelanggan. Untuk proses penjualannya ini ada Instagram, Facebook. Kalau Facebook itu kita lebih ke upload ke grup-grup ekoprint yang ada di Facebook. Kemudian dan Shopee. Untuk website ini kemarin kita yang pertama itu .blogspot, tapi kita membeli domain dengan domain itu .store dengan harga 33.000 ini dengan pembayaran Shopify. Kemudian itu berlaku selama 1 tahun. Untuk tahun berikutnya, jika kita mau memperpanjang website tersebut, pembayarannya itu seharga 600.000. Sekian pemaparan usaha kami Nateco Hijab. Mungkin ada saran, masukan, diperbolehkan. Dipersilakan Bu Zuidah, dosen pendamping. Ya, baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya. Ya, untuk Nateco Hijab ya. Nah, ini kan sudah beberapa kali visitasi ya Mbak ya. Nah, kemudian sejak visitasi yang lalu itu juga kendalanya di sinyal ya. Nah, bagaimana jika tempat produksinya itu mungkin dipindah? Jadi mencari tempat di mana mungkin di salah satu rumahnya, entah itu di Mbak Mariska atau Mbak Dina, yang mana nanti sinyalnya itu diharapkan bisa kuat gitu ya. Nah, mungkin tempat produksinya. Kemudian untuk webnya ya tadi sudah sudah bagus, mungkin nanti bisa dipercantik lagi. Mungkin bisa ditambahkan dengan testimoni dari konsumen ya, konsumen yang sudah pernah membeli. Nah itu diminta untuk memberikan testimoni mungkin ya. Itu nanti bisa dimasukkan di sana. Kemudian kalau bisa ada ini video proses pembuatannya dari awal sampai akhir. Kemudian bagaimana proses packagingnya juga ya. Jadi nanti ada video dari proses pembuatan dan juga video dari proses packagingnya. Seperti itu saja. Dan mungkin untuk penjualannya semoga di minggu depan dan minggu depannya lagi semoga bisa meningkat ya penjualannya. Itu saja Pak Adi dan dari Nateco Hijab. Terima kasih. Terima kasih Bu Zuidah yang sudah memberikan tanggapannya kepada kelompok usaha Nateco Hijab. Harapannya dengan visitasi ketiga ini rekan-rekan juga menjalankan aktivitas kegiatan usaha sesuai dengan arahan dosen pendamping, dan di visitasi tahap keempat bisa lebih baik, dan untuk kesulitan sinyal coba untuk diatasi dengan baik, sehingga nanti aktivitas visitasi sekali lagi ini dititikberatkan pada kondisi lapangan, sehingga nanti visitasi benar-benar secara natural
bisa menampilkan aktivitas di lapangan. Terima kasih Bu Zuida dan tim Nateko Hijab. Sekarang saya akan beralih ke tim Musdam. Dipersilakan tim Musdam untuk paparan visitasi usaha hanya menyampaikan kondisi lapangan, seperti apa, dan silahkan live conference bisa dilakukan dengan open kamera. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak yang telah memberikan waktunya untuk tim kami memaparkan kondisi lapangan dari kegiatan KBMI Musdam itu sendiri. Baik. Nah, untuk Musdam ini itu lokasinya terletak di Kebumen, yaitu Desa Bojongsari, RT 2 RW 5. Nah, untuk Musdam ini sendiri itu memiliki 3 smart innovation. Nah, untuk 3 smart innovation-nya itu kebetulan sudah kami buat semua, jadi tinggal dilakukan, diterapkan seperti itu. Nah, di lapangan ini atau di kandang ini terdapat 3 fase, yaitu ada fase untuk anakan. Nah, ini bisa dilihat kandang anakan. Tapi untuk sekarang, untuk anakannya itu ada yang udah dijual dan ada juga yang di lokasi saya sendiri. Nah, untuk kandang anakan ini terdapat smart sistem inovasinya, yaitu berupa suhu temperatur otomatis, yaitu ketika nanti suhu yang telah diset nanti bisa menyesuaikan seperti itu. Lalu ada kandang pembesaran. Nah, ini kandang pembesaran dan ada beberapa entok yang ada di kandang pembesaran. Nah, ini adalah jenis entok hias yang berumur kurang lebih 4 bulanan. Nah, ini entok lokalannya. Nah, di kandang pembesaran ini itu terdapat smart innovation sistemnya juga, yaitu air minum otomatis, yaitu bisa diisi. Jadi ini kebetulan sedang dicopot karena biasanya tidak terus-menerus digunakan. Ada jedanya seperti itu. Lalu kita beralih ke kandang indukan. Ini terletak di samping rumah. Nah, ini stoknya lumayan banyak karena sekarang lagi membibit. Nah, kebetulan itu ada 4 ekor entok rambon yang sedang mengerami telurnya. Sebenarnya di KBMI Musdam ini ada juga Trismart inovasi satu lagi, yaitu mesin tetes otomatis. Tapi kita menyesuaikan entoknya. Kadang dari entoknya itu ada yang tidak mau mengerami telurnya, kadang juga ada. Maka kita mau pakai itu. Tapi kalau semuanya mau mengerami, kita biarkan alami seperti itu. Nah, kebetulan di kandang indukan ini ada 3 jenis, yaitu ada rambon atau jumbo, yaitu entok yang ukurannya besar. Itu biasanya kalau umurnya yang 3 bulan masih kecil,
Biasanya kalau Rambun itu udah seukuran entok dewasa seperti lokalan, seperti itu. Itu yang sebelah sana. Sebelah sana itu lokalan, lalu ini Rambun yang lagi mengerami telurnya. Nah, ini pejantannya. Lalu ini juga kolam ikan yang ditanami juga tumbuhan azolla, yaitu bisa dicampurkan ke pakan untuk memberi nutrisi. Karena kadang entok itu makannya, jika bukan waktu makan, dia makannya agak sembarangan. Seperti itu. Kemudian lanjut. Lanjut ke tree innovation yang satunya. Nah, di sini lokasi dari tempat penetasan telur otomatis, tapi sekarang lagi tidak digunakan karena kebetulan entoknya mengerami semua. Seperti itu. Kemudian kita juga mempunyai mesin penggiling pakan, yaitu buat campuran. Itu lokasinya seperti ini. Kelihatan apa enggak? Di flashin coba. Nah, ini mesin penggiling dari pakannya untuk campuran agar lebih hemat juga. Biasanya kan pakannya itu katul. Nah, kita bisa campurkan kangkung atau kobis yang sudah tidak terpakai, biasanya di pasaran juga ada. Kita giling di sini, dimasukkan ke sini, lalu keluar dari bawah sini. Lalu kita campurkan seperti itu. Ini efektif untuk menghemat juga. Lalu kita beralih ke produk turunan. Nah, kami juga sudah membuat produk turunannya, di mana kita kemarin sudah menambah alat, yaitu ini spinner buat meneriskan minyak. Lalu ada mesin press untuk melunakkan dagingnya agar lebih cepat. Nah, kita membuatnya di dapur sini. Nah, di sana langsung kandangnya. Ini walaupun masih agak tradisional, tapi kita berusaha menjamin kehigienisnya. Karena kita semua menggunakan masker dan sarung tangan seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari produknya, yaitu ada abon dan ada mesre. Bedanya itu kalau abon itu teksturnya lebih kecil-kecil, lalu kalau mesre itu seperti daging suwiran, seperti itu. Ini ada dua macam packing, yaitu standing pouch dan ada yang berupa toples kayak gini. Nah, ini contoh dari kemasannya yang belum di stiker juga. Ini lebih kemarin. Dan untuk pemasarannya kita lebih fokus di sekitaran rumah dulu karena produksi kita juga masih terbatas. Dan untuk pemasarannya itu ada di IG, terus di WhatsApp, terus di grup komunitas, dan dititipkan di warung seperti itu. Tapi kita lebih kayak trafiknya itu lebih padat di komunitas dan di sekitaran rumah seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan visitasi dari Musdam seperti itu, Pak. Saya kembalikan ke Pak Adi. Ya, terima kasih kepada Musdam. Terima kasih kepada Musdam. Dipersilahkan Pak Bayu untuk menanggapi.
Kalau untuk visitasi ya, mungkin saya belum bisa banyak memberikan ini ya masukan ya, tetapi mungkin salah satu sarannya adalah coba ketika ada sarpras tuh ya, tadi ada kandang yang kosong, kandang yang belum terisi, atau sistem yang belum dimaksimalkan, monggo dimanfaatkan secara maksimal. Itu saja Mas Mujib mungkin. Jadi biar kita tidak bisa bilang bahwasannya dengan tambahan sistem jadi lebih baik ya, tetapi cobalah dimaksimalkan dulu gitu, sehingga itu tidak terlihat seperti mubazir atau tidak dimanfaatkan. Gitu Mas Mujib. Seperti itu tambahan dari saya. Gitu Pak Adi. Silakan mungkin Pak Adi banyak masukan. Oke, tadi cukup untuk disampaikan dari Pak Bayu, agar rekan-rekan Musdam juga lebih terbuka kepada dosen pendamping yang saat ini sedang dijalani, harapannya lebih terbuka. Keterbukaan rekan-rekan ketika menjalankan usaha menjadi bagian penting ketika rekan-rekan akan mengembangkan usaha lebih baik lagi. Karena Pak Bayu di sini menjadi pendamping, kegiatan kewirausahaan ini menjadi lebih baik lagi. Silakan untuk disamakan persepsinya kembali, kegiatan yang dilakukan sebelumnya dan kegiatan pengembangan ini sudah tahap ketiga, sehingga mohon kerjasamanya kepada kelompok usaha lebih kooperatif dan untuk kegiatannya pun bisa lebih terbuka, karena kondisi Musdam ini dalam kondisi pengembangan dan kegiatan usahanya jauh lebih mudah di dalam pengembangan usaha selanjutnya. Begitu, apakah ada tanggapan untuk Mujibul Ma'rom? Bisa nanti ditindaklanjuti dengan Pak Bayu untuk keterbukaannya. Begitu ya, ini sudah tahap ketiga. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Kondisi visitasi pada jam 2 siang ini sudah selesai dilakukan untuk kelima tim usaha dari KBMI Untidar. Saya PWMI Untidar mohon maaf apabila ada kekurangan dalam proses kegiatan visitasi ini. Secara harapan kegiatan usaha yang dilakukan oleh mahasiswa bisa berjalan dengan baik dan bisa berkelanjutan dan juga melahirkan pengusaha-pengusaha muda Tidar yang berkelanjutan, jujur, dedikatif tinggi, kegiatan usaha bisa dijalankan dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pendamping dan juga rekan-rekan mahasiswa pelaku usaha. Salam sukses, salam sehat. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas, salam sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adi dan Bapak Ibu. Saya izin pamit.